Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Statistika 2, materi High Square. Perkenalkan, saya Hana Kumala sebagai ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askanida Saputri. Saya anggota dari kelompok Statistika 2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi dari High Square. Jadi, jangan lupa disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Aulia Putri. Saya berperan sebagai anggota dari kelompok High Square. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Fajrianti Bunga Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji. Saya di sini sebagai anggota. Halo, perkenalkan, nama saya Dafal Hafiz. Di sini saya sebagai programmer dari kelompok High Square. Yang pertama ada pengertian dari High Square. Uji High Square merupakan pengujian hipotesis tentang perbandingan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan. Uji ini dapat dipakai untuk tingkatan pengukuran nominal atau tingkatan yang lebih tinggi yang dapat digunakan pada satu atau beberapa sampel. Uji High Square ini biasanya digunakan terutama untuk uji homogenitas, uji keselarasan atau goodness of fit test, dan uji independensi. Rumus dari High Square sendiri yaitu High Square sama dengan sigma dari frekuensi observasi dikurang frekuensi ekspektasi kuadratkan dibagi dengan frekuensi ekspektasi. Selanjutnya, distribusi High Square ini biasanya digunakan untuk menguji 1. Apakah frekuensi observasi berbeda secara signifikan terhadap frekuensi harapan. Yang kedua, apakah kedua variabel independen atau tidak. Dan yang terakhir, apakah data sampel menyerupai distribusi hipotesis tertentu seperti distribusi normal, binomial, Poisson, atau yang lain. Nah, berikut terdapat macam-macam kurva distribusi chi-square di mana bentuk kurvanya mengikuti nilai dB atau derajat bebas yang sudah ditentukan. Yang pertama, terdapat dB atau derajat bebas sama dengan 1 sampai 2, di mana bentuk kurvanya tidak memiliki lembah atau menyerupai huruf L. Lalu yang kedua, terdapat dB atau derajat bebas sama dengan 3 sampai 4, di mana bentuk kurvanya memiliki lembah yang runcing atau melandai. Lalu yang ketiga, terdapat dB atau derajat bebas sama dengan 5 sampai 8, di mana bentuk kurvanya memiliki lembah yang sedikit mendatar atau sedikit melandai. Lalu yang terakhir, terdapat dB atau derajat bebas sama dengan 9, di mana memiliki bentuk kurva yang lebih mendatar atau sangat landai. Lalu bisa kita simpulkan bahwa semakin tinggi nilai dB atau derajat bebas, maka bentuk kurva pun akan semakin mendatar. Uji chi-square dibagi menjadi 3 jenis, di antaranya yang pertama uji homogenitas, di mana uji homogenitas ialah pengujian mengenai sama atau tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Lalu yang kedua, terdapat uji kebebasan atau uji independensi, di mana uji kebebasan digunakan jika hasil pengumpulan data yang telah disusun dalam tabel terdapat lebih dari satu baris, atau nilai minimal baris dan kolom sebesar 2. Lalu yang terakhir, terdapat uji kecocokan atau uji kebaikan atau uji keselarasan atau goodness of fit test, di mana uji kecocokan digunakan jika hasil pengumpulan data yang telah disusun dalam tabel hanya terdapat satu baris. Nah, di chi-square ini terdapat dua uji, yaitu uji kebebasan dan uji keselarasan. Kali ini kita akan membahas tentang uji kebebasan terlebih dahulu, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada interdependensi atau saling ketergantungan antara variabel kuantitatif yang satu dengan yang lainnya, berdasarkan observasi atau penelitian yang ada. Berikut merupakan rumus derajat bebas dari uji kebebasan, di mana dB sama dengan K dikurang 1 dikali B dikurang 1, di mana K merupakan jumlah kolom dan B merupakan jumlah baris. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus untuk uji kebebasan. Seorang peneliti melakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pendapatan seseorang dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Untuk itu, dilakukan penelitian sehingga diperoleh data sebagai berikut. Dengan taraf nyata 5%, ujilah hipotesis berikut. Pertama-tama, kita mencari hipotesisnya dulu, yaitu H0 dan H1.
Maka H0 yaitu tidak ada hubungan antara pendapatan seseorang dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Dan juga H1 yaitu ada hubungan antara pendapatan seseorang dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Selanjutnya kita mencari tingkat signifikan dan derajat bebasnya, di mana tingkat signifikannya itu sama dengan taraf nyata, yaitu sebesar 5%. Dan derajat bebasnya kita menggunakan rumus K-1 dikali B-1, di mana nilai K dan B itu sama dengan 3. Bisa kita lihat di sini barisnya berjumlah 3, yaitu 1, 2, 3. Dan juga kolomnya berjumlah 3, yaitu 1, 2, 3. Maka didapatkan nilai derajat bebas sebesar 4. Selanjutnya kita mencari nilai kritis dari Chi-square tabel, di mana tingkat signifikannya yaitu sebesar 5% atau apabila didesimalkan menjadi 0,05 dan juga derajat bebasnya sebesar 4. Di sini bisa dilihat ada tabel Chi-square degrees of freedom, yaitu derajat bebasnya sebesar 4. Lalu kita tarik hingga ke kolom 8, yaitu kita menemukan 0,05 sebagai taraf nyatanya atau tingkat signifikannya. Maka didapatkan hasilnya 9,49. Nah, maka nilai kritisnya itu adalah 9,49. Selanjutnya, ada kriteria pengujian. H0 diterima jika X kuadrat hitung kurang dari sama dengan X kuadrat tabel. Dan H1 diterima jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. Selanjutnya kita mencari nilai statistika atau nilai hitung, di mana FE sama dengan sigma dari jumlah menurut baris dikali jumlah menurut kolom per jumlah seluruh baris dan kolom, di mana FEIJ, I merupakan baris dan J merupakan kolom. Nah, kita bisa lihat di sini FE baris 1 kolom 1 sama dengan 17 dikali 17. Nah, baris 1 itu merupakan 10 ditambah 5 ditambah 2, maka hasilnya 17. Begitu pula dengan kolom 1, yaitu 10 ditambah 5 ditambah 2, yaitu 17. Maka jadilah 17 dikali 17 per 82 dilihat dari total tabelnya. Maka didapatkan hasil 3,5245. Setelah itu kita hitung semua hingga FE33. Selanjutnya ada rumus Chi-square sama dengan sigma FO min FE kuadrat per FE. Di sini ada tabel kontingensi uji kebebasan, di mana FO-nya itu didapat dari tabel soal. Lalu FE-nya juga sudah kita cari, maka untuk mencari FO dikurangi FE, maka jadi 10 dikurangi 3,5245, hasilnya 6,4755. Lalu 6,4755 dipangkat 2 menjadi 41,9321. Setelah itu 41,9321 dibagi dengan FE. FE-nya sebesar 3,5245. Maka didapatkan hasil 11,8973. Kita lakukan hal ini seterusnya sampai bertemu dengan total keseluruhannya, yaitu sebesar 23,5461. Selanjutnya ada gambar dan keputusan, di mana keputusan di sini adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Mengapa? Seperti yang kita ketahui, bahwa nilai Chi-square-nya adalah 9,49. Sedangkan nilai X kuadrat hitung atau Chi-square hitungnya adalah 23,5461. Maka dia berada di bagian H1. Nah, itulah alasan mengapa H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, ada hubungan antara pendapatan seseorang dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Selanjutnya, kita masuk ke uji keselarasan.
Uji keselarasan atau uji kecocokan atau goodness of fit test merupakan uji yang digunakan untuk menentukan apakah populasi memiliki sebaran teoretik tertentu atau tidak. Uji keselarasan ini didasarkan pada seberapa baik kesesuaian antara frekuensi yang teramati dalam data contoh dengan frekuensi harapan yang didasarkan pada sebaran yang dihipotesiskan. Dalam uji keselarasan ini, kita menggunakan derajat bebas yaitu K dikurang M dikurang 1, di mana K adalah jumlah kolom dan M adalah jumlah nilai parameter yang diestimasi. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Sebuah perusahaan maskapai penerbangan, Samudra Indonesia, menganggap bahwa penumpang menyukai 3 jenis kelas maskapai penerbangan yang telah disediakan, yaitu first class, business class, dan economic class. Untuk mengetahui apakah pendapat tersebut benar, maka dilakukan penyebaran kuesioner kepada 20 responden jenis kelas maskapai penerbangan yang disukai. Berikut data hasil kuesioner. Dengan taraf nyata 5%, ujilah hipotesis tersebut. Pertama-tama, kita harus membuat tabel frekuensinya terlebih dahulu. Tabel frekuensi ini berisi frekuensi-frekuensi dari tiap kelas. Seperti di contoh kasus, di mana first class ada 5 responden, business class ada 10 responden, dan economic class ada 5 responden. Maka totalnya adalah 20 responden. Setelah itu, kita tentukan hipotesisnya, di mana H0 sama dengan jumlah rata-rata konsumen menyukai ketiga jenis kelas maskapai penerbangan sama. Dan H1-nya sama dengan jumlah rata-rata konsumen menyukai ketiga jenis kelas maskapai penerbangan tidak sama. Setelah itu, kita tentukan tingkat signifikan dan derajat bebas. Tingkat signifikan kita dapatkan dari soal, yaitu sebesar 5% atau 0,05. Dan untuk derajat bebasnya, kita hitung menggunakan rumus DB sama dengan K dikurang M dikurang 1. Karena uji high square ini adalah uji non-parametrik, maka M-nya bernilai 0. Maka 3 dikurang 0 dikurang 1 sama dengan 2. Setelah itu, kita tentukan nilai kritisnya. X kuadrat tabel didapatkan dari nilai tingkat signifikan dan derajat bebas. Cara mencari X kuadrat tabel adalah sebagai berikut. Kita ketahui bahwa derajat bebas bernilai 2. Lalu kita ketahui bahwa tingkat signifikan bernilai 0,05. Maka dari derajat bebas ini kita tarik garis sampai bertemu 0,05. Nah, berarti X kuadrat tabelnya bernilai 5,99. Setelah kita dapat X kuadrat tabel, kita tentukan kriteria pengujian, di mana H0 diterima jika X kuadrat hitung kurang dari sama dengan X kuadrat tabel, dan H1 diterima jika X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel. Setelah itu, kita hitung nilai statistiknya atau nilai hitungnya. Pertama-tama, kita mencari FE-nya terlebih dahulu. Itu jumlah data dibagi banyak kolom. Berarti 20 dibagi 3 sama dengan 6,667. Lalu kita gunakan rumus, yaitu X kuadrat sama dengan sigma dari frekuensi observasi dikurang frekuensi ekspektasi, lalu dikuadratkan, lalu dibagi frekuensi ekspektasi. Kita bisa menggunakan tabel kontingensi uji kebebasan, di mana pada kolom pertama kita isi dengan FO, lalu pada kolom kedua kita substitusikan dengan FE. Nah, kolom ketiga ini adalah hasil dari FO dikurang FE. Kolom keempat adalah hasil dari kolom ketiga dikuadratkan, dan kolom kelima adalah hasil dari kolom keempat dibagi dengan FE. Setelah itu, kita jumlahkan, maka totalnya adalah sebesar 2,4998. Setelah itu, kita buat kurvanya dan kita tentukan keputusannya. Karena derajat bebas yang kita gunakan adalah 2, maka kita menggunakan kurva sebagai berikut. Lalu, karena nilai X kuadrat tabel adalah 5,99 dan nilai X kuadrat hitung adalah 2,4998, maka keputusannya adalah H0 diterima dan H1 ditolak. Dari sini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa jumlah rata-rata konsumen menyukai ketiga jenis kelas maskapai penerbangan sama. Sekian video penjelasan dari kelompok High Square. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.